Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat cahaya kehidupan. Kembali di malam ini saya membuat audio catatan harian yang berisi pencerahan dan berisi inspirasi, tentunya berisi pengalaman dari apa yang sudah saya kerjakan seharian ini. Saya menerima WA dari seseorang yang dia mengatakan terima kasih setiap hari membuat catatan harian ke saya, bahkan dia mencatat, dia membuat rangkuman dari apa yang dia dengarkan, dia terapkan, dan dia merasakan hidupnya jadi nyaman, jadi melangkahnya itu enak. Kemudian setiap hari yang biasanya dia panas jadi adem. Bahkan kata dia, meskipun suasana panas tapi mendengarkan cahaya kehidupan jadi adem. Saya senang sekali ketika membaca WA dari teman-teman sekalian gitu ya. Juga komentar-komentar yang luar biasa. Itu artinya tujuan saya semakin berdampak luas, semakin memberikan hasil kepada banyak orang, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan inspirasi, dan tentunya membuat banyak orang semakin nyaman hidupnya, semakin baik jalan hidupnya, semakin cerdas, dan tentunya semakin tahu siapa dirinya. Ketika seseorang itu tahu siapa dirinya, maka dia jadi lebih senang bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada yang membuat. Kalau ada orang tidak bersyukur, sebetulnya dia tidak sadar siapa dirinya, tidak kenal siapa dirinya, tidak tahu dirinya itu siapa, manusia yang seperti apa, manusia harus bagaimana. Banyak di luar sana manusia-manusia yang tidak sadar bahwa dirinya manusia. Kok bisa manusia nggak sadar dirinya manusia? Banyak sekali contohnya. Ketika ada seseorang itu dia nggak tahu tujuan hidupnya, dia seperti mengambang hidupnya, ngawang kalau bahasa Jawanya ya. Diarahkan ke sana ikut ke sana, arahkan ke sana ikut sana. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi kalau ada penggembala yang kamu ke sana ya ikut ke sana, ada yang suruh ke sana ikut juga ke sana. Jadi tidak punya prinsip di hidupnya, hanya ikut-ikutan saja. Manusia seperti ini adalah manusia yang tidak sadar siapa dirinya. Dan saya doakan Anda semua yang sudah subscribe, yang sudah sering like dan komentar, bukan termasuk golongan manusia yang ikut-ikutan, tapi manusia yang betul-betul tahu siapa dirinya, manusia yang sadar bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan segala fasilitasnya, dengan segala fiturnya yang memang harus digunakan. Fitur utama yang harus digunakan adalah kepala Anda, otak Anda. Dalam otak ada pikiran. Inilah fitur utama yang harus digunakan oleh manusia. Manusia-manusia sukses adalah manusia yang mampu dan bisa menggunakan pikirannya dengan benar, berpikir untuk kemajuan hidupnya, berpikir untuk kebaikan hidupnya, berpikir yang baik. Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Berpikir sesaat itu jauh lebih penting daripada Anda sibuk mengerjakan ritual yang Anda nggak tahu maksudnya apa. Berpikir adalah perintah Tuhan yang utama. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk berpikir. Berpikirnya tentu harus ada caranya. Bukan asal berpikir, bukan asal nyebut saya sudah mikir. Tapi kenapa hidupnya tidak enak? Saya sudah tiap hari mikir, tapi selalu dapat musibah. Ini salah gitu. Berarti dia belum tahu cara bagaimana menggunakan pikirannya. Belum tahu caranya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikirannya. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022. Hari tadi pagi saya memulai hari jam 7:30 itu ada meeting di kantor, kemudian jam 8:15 saya memberikan kelas ke mahasiswa saya, kuliah. Jadi saya memberikan kelasnya lewat Zoom online, memberikan materi tentang layanan dan layanan jaringan multimedia mata kuliahnya.
Di situ tadi saya menjelaskan tentang hal-hal berhubungan dengan IT, kemudian jaringan kepada mahasiswa saya. Jam 9:15 saya lanjut memberikan kelas AMC online ke seorang pria masih muda dari Kudus. Dia sehari-hari seorang pedagang madu ya, dan dia sudah lama punya buku alfa telepati. Dia sering chat saya mengatakan dia makin laris dagangannya, dan ketika tadi dia belajar, dia tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahamannya tentang pikiran. Karena selama ini kata dia banyak baca buku tentang pikiran, tapi tidak ada yang detail, tidak ada yang menjelaskan seperti di Jaya Kehidupan. Makanya dia bingung, kok yang maksud menjelaskan beda ya dengan buku-buku pikiran yang ada. Dan itu tadi belajar, dan tadi saya sampaikan bahwa apa yang saya bahas di AMC itu referensinya adalah dari pengalaman saya kuliah, ilmu telekomunikasi, ilmu programming komputer, dan tentunya dari kitab suci di agama. Karena di semua agama pasti nyuruh untuk berpikir. Dan berpikir itu berarti adalah menggunakan pikiran atau memprogram pikiran. Memprogram bahasa lainnya adalah programming. Berarti harusnya mengikut kaidah-kaidah programming. Nah, itu yang saya coba terapkan, saya coba buat rumusnya, ternyata efek sekali. Sehingga saya membuat rumus namanya AMC dan saya share ke banyak orang, saya buat kelasnya. Dan ternyata feedbacknya luar biasa. Saya pun tidak menyangka bahwa rumus AMC itu sangat amazed gitu ya, sangat luar biasa hasilnya. Untuk apapun, bahkan sesuatu yang saya sendiri anggapnya itu mungkin mustahil, ternyata bisa. Misalnya ketika ada orang, dia awalnya pengen nikah tapi dihalangi orang tuanya, dia menggunakan AMC-nya, akhirnya kedua orang tuanya setuju dan menikah. Atau misalnya ada yang pengen naik jabatan tapi bagi dia tidak mungkin karena secara ijazah belum masuk, tapi ternyata dengan menggunakan rumus AMC dia bisa naik jabatannya meskipun saingannya punya level ijazah yang lebih tinggi pada dia. Banyak hal yang membuat saya semakin bersyukur, semakin takjub bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik, memberikan pikiran kepada kita dan rumusnya ternyata sesuai dengan yang saya buat di AMC, sehingga ilmu AMC menjadi ilmu universal, ilmu untuk semua orang, semua agama, semua suku, semua golongan. Syaratnya satu, selama masih punya otak, selama masih punya pikiran. Jadi kalau Anda bertanya apa syaratnya untuk belajar AMC, syaratnya adalah Anda harus masih bisa bernafas, dan masih bisa bernafas pasti masih punya pikiran. Kalau Anda mengatakan, tapi kan mahal biayanya, di AMC bisa dicicil. Banyak yang mencicil, kemudian dia ketika mencicil dapat rezeki lebih besar sehingga lebih cepat kelasnya. Tidak ada urusan tentang biaya. Kalau Anda memang mau belajar, Anda mau merubah hidup, biaya itu bisa Anda dapatkan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dari manapun, karena sesungguhnya Tuhan itu pasti memberikan jalan kalau Anda memang mau, kalau Anda memang sungguh-sungguh dalam menginginkan sesuatu, termasuk ketika ingin belajar AMC. Ingat, manusia itu diciptakan Tuhan dengan segala fasilitasnya. Tuhan menciptakan kita dengan pikiran, sehingga harus digunakan. Kalau tidak menggunakan, berarti Anda namanya kufur nikmat. Anda berarti mengabaikan nikmat Tuhan. Dan ini berarti Anda tidak bersyukur. Cara bersyukur yang utama adalah dengan mau menggunakan pikiran dengan benar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.